Baik dulu Victor, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Semoga di pagi hari ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam mengaji di kajian Fajar Syar Al-Victor. Kali ini di hari Sabtu yang penuh barokah ini, kita akan mengaji Katresnan bersama guru kita bersama Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAD. Beliau merupakan Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, juga merupakan Ketua Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Dulur, Anda juga bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor dan aplikasi streaming Radio El Victor yang telah tersedia di Play Store. Anda juga nanti berkesempatan untuk berinteraksi kepada beliau melalui nomor 081241939390. Baik dulur, beliau sudah hadir juga di studio. Mari kita mulai, mari kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat Yai hari ini. Ya alhamdulillah sehat dan masih ada berkesempatan ini nanti. Setelah ini baru akan luar kota nanti. Masya Allah, berbagi waktu juga ya. Iya nanti baik keluar kota, besok ke insya Allah ke Pacitan dan besoknya lagi ke Situbondo, ya tugas. Ya ini namanya jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Masya Allah. Tapi semuanya mudah-mudahan manfaat dan barokah. Amin. Ya baik ya, sebelum kita masuk mungkin nanti disampaikan terlebih dahulu ya. Yang jelas berkaitan dengan kapling surga, kapling akhirat untuk pembebasan tanah Masjid Taqwa sampai sekarang belum tuntas, sehingga yang siap-siap ingin membangun kaplingan akhirat ya monggo dititipkan melalui El Victor, terus nanti bisa ke Masjid Taqwa ini di Nyemur Wonosari. Tema kita pagi hari ini adalah seputar akhlak dalam menentukan mahar perkawinan. Akhlak dalam menentukan mahar perkawinan. Ya, mahar pernikahan atau mahar perkawinan itu butuh akhlak ya. Harus ada akhlaknya. Dari sisi hukum juga dari sisi akhlak itu. Kan ada kasus itu diantaranya berkaitan dengan mahar nggak jadi nikah barang itu. Gara-gara sertifikat tanah ya. Artinya ini tidak boleh asal-asalan gitu, tapi menentukan mahar pernikahan itu tadi ya. Ya nanti makanya kan ditinjau dari sisi moral, dari sisi akhlak juga, itu dari sisi hukum kayak apa, dari sisi akhlak kayak apa gitu. Ya. Baik Yai, baik dulur Victor, Anda bisa menyimak kajian pada pagi hari ini. Silakan, monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar, pengagum cinta Radio El Victor, khususnya program Harmoni Cinta, program ngaji asmara ya, cangkruan cinta, macam-macam ngaji katresnan intinya. Alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan pendengar Radio El Victor, khususnya program ngaji katresnan ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, kita semuanya senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Persoalan yang berkaitan dengan mas kawin dan mahar. Dari sisi ketentuan hukum,
bahwa adanya mahar dalam pernikahan itu adalah wajib. Ya. Artinya bagian dari rukun, maksudnya itu rukunnya sendiri itu adalah ijab kabul gitu lah ya. Tapi di dalam ijab kabul itu harus ditentukan mahar juga, disebutkan mahar. Sehingga mahar itu secara hukum tidak boleh ditinggalkan. Wajib ini. Wajib. Jadi umpamanya ada seorang, ini kan mahar itu kan haknya istri ya, kewajiban seorang calon suami ya. Saking senengi mau wong wedok iku terus dirabi wong lanangi, terus bilang, wis ta Mas, aku lo gak butuh mahar sampean, aku sama rabi tok, gak usah mahar, aku ikhlas. Gitu itu ya ndak boleh, secara hukum itu ndak boleh. Ndak bisa. Meniadakan mahar itu harus ada. Cuman nanti persoalan kadar berapa itu yang sangat-sangat kondisional, berdasarkan yang sering kita dengar istilahnya kearifan lokal gitu. Ya, berdasarkan umumnya di situ kayak apa, berdasarkan juga kemampuan seorang laki-laki. Jadi harus ada itu. Kalaupun sekiranya seorang perempuan itu tadi ketika dinikahi itu tidak ingin mengambil haknya daripada mahar itu tidak serta-merta terus meniadakan mahar. Nah, tetap harus ada, harus ditentukan perkara setelah terima mahar kemudian nanti sudah menjadi milik si istri, kemudian dikembalikan lagi disedekahkan kepada suami, tidak apa-apa itu. Fa inti benalakum an syai'in minhu nafsam fakulu hani amaria. Jika si istri-istri itu dengan sukacita, dengan senang hati memberikan apa yang ia miliki kepadamu, wahai para suami, ya, apa dari mahar itu diberikan kepada suami, ya, fakuluhu, maka rasakan, maka manfaatkan, maka makanlah hani'an maria, dengan penuh kelezatan dan kenyamanan itu. Jadi tetap harus diadakan, walaupun seikhlas mungkin tetap mahar tidak boleh dihilangkan. Harus ada. Cuman setelah itu terserah nanti diatur gitu. Wis aku gak butuh loh Mas, sakjane hakikate ono aku mbek mahar iki. Aku cuman iki karena kewajiban ya harus ada ya saiki, karena hakikatnya aku gak butuh ya wis sak trimo, tapi mari ngono tak sumbang nona sampean maneh. Tapi ngono iku angel. Jarang ya. Jadi secara hukum mahar itu harus ada, mas kawin itu ada. Nah persoalannya adalah berapa nilainya mahar itu. Nah ini hubungannya dengan akhlak, moral, ya, berhubungannya dengan akhlak. Yang jelas semangatnya itu kalau kepada para suami itu diharapkan akan memberikan mahar ya sesuai dengan kemampuannya, ya, sesuai dengan kemampuannya. Liyumfik dzu sa'atin min sa'atihi, hendaklah memberikan nafkah bagi mereka yang punya kelonggaran dalam urusan biaya sesuai dengan kelonggaran itu. Nah gitu. Intinya Allah tidak mewajibkan, tidak membebani seseorang, la yukallifullahu illa usaha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan apa yang di kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Usaha itu sesuai dengan upayanya, sesuai dengan apa yang dimampu begitu. Ya, jadi semangatnya nek iso wong lanang iku yo ngekeki mahar iku sing ndadekno wong wedok seneng gitu loh ya. Sing iso lagi ngono. Ya umpamanya layaknya biasanya di situ itu 500.000 gitu lah. Nah kebetulan suami itu punya harta yang banyak dan punya kelebihan biaya yang banyak, maka lalu tidak 500, wis aku langsung 5 juta ya mahar dek ya, wis sembuh
Sampeyan terima gak terima pokoknya sakmono ya ngono. Insyaallah seneng. Tapi itu semangat dari seorang laki-laki. Masa aku menimaris pokoknya terserah lah, gak usah akeh-akeh. Aku sakjane cukup 500 saya cukup kok. Loh, 500 dek wis ngene. Sampeyan wis gak apa-apa butuhne 500 tapi ya apa nek aku kayak marengku 5 juta. Ngono. Iku ngene iki ya seneng aku. Mas gak kantah man gak repot gak, aku seneng kok lho ngono. Gitu. Sementara akhlaknya seorang perempuan itu tidak menuntut lebih dari apa yang dimampu calon pasangan, gitu loh. Akhlaknya itu, gitu loh, akhlaknya begitu. Akhlaknya begitu, perempuan itu tidak menaikkan harga maharnya itu. Ketika bicara tentang idealita cinta dalam perkawinan, itu memang ada beberapa kriteria atau anjuran akhlak. Salah satu hubungannya dengan mahar. Jadi salah satu ciri wanita yang sholihah yang baik itu diantaranya antakuna khafifatal mahar, yaitu wanita yang menerima dengan jumlah mahar yang ringan. Terima, monggo mas, iso iku ya monggo lho ngono gampangin lho ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairun nisa'i, sebaik-baik wanita. Nisa itu kan perempuan ya. Nisa itu wanita atau mar'ah. Dan kalau nisa itu mesti banyak. Ya. Ahsanuhunna wujuhan. Wong wedok sing apik iku ya sing apik wajahe, artinya ya ayu, manis, ya, glowing. Tapi wa arkhosuhunna muhuron, tapi paling murah menentukan maharnya itu. Paling murah. Oh iya, dia memurahkan harga mahar yang diterimanya itu. Ya tadi itu. Tidak harus karena dia cantik lalu pokok targetnya saya itu sesuai dengan kecantikan saya, mahar itu harus sekian. Aku gak gelem terima wong lanang nek KTKP aku nek mahar mek sakmene lah gitu. Sesuai rek ono barang ono, iya kan? Ono nyoto ya. Aku ayu kok mosok mahar mek 250 ceketer. Aku minta ya nanti paling enggak mahar itu 5 juta minimal itu. Gue mari tok belum liane ngono. Nah, sing apik iku gak ngono lho. Warkhosuhunna muhuron, sing paling gampang meringankan dan memurahkan maharnya. Dia cantik tapi udah nggak mentarget itu. Tapi seorang suami itu diharapkan punya semangat untuk sebisa mungkin menyenangkan istri, ya, bahkan kalau bisa melebihi dari apa yang mestinya diinginkan oleh istri tadi. Semangat ini iso iku sesuai dengan kemampuannya juga. Liumfik dzu sa'atin min sa'ati, hendaklah menafkahkan bagi mereka yang punya kelonggaran sesuai dengan kadar kelonggarannya. Kalau longgar itu diartikan punya kekayaan, ya sesuai dengan kemampuan kekayaannya gitu. Lagi perempuan tidak boleh menuntut-nuntut yang melebihi daripada apa yang wajar di situ. Wajar itu loh, umumnya kayak apa itu. Nah, perkara nanti setelah itu nanti si suami itu menentukan sendiri yang lebih besar, ya enggak, alhamdulillah, anggap aja berkah. Nah, niku Rasulullah wa ulama dan membuat walimah sapa Rasulullah itu ala ba'dhi nisaihi, ketika menikahi sebagian dari istri-istrinya itu apa ya, setiap menikah itu Rasul mesti ono walimah, syukuran lah ya, selamatan ya. Itu wajib atau bagaimana? Kalau resepsinya, kalau syukurannya itu sebetulnya tidak wajib secara hukum. Walimah itu tidak wajib. Ya, tapi itu sesuatu yang bersifat anjuran. Apakah mendekati sunnah ya? Ya, sunnah. Anjuran di situ sunnah. Tidak sampai tingkatan wajib itu. Sampai Rasul kan menyatakan walau bisyatin, adakan walimah walaupun dengan modal 1 kambing. Untuk makan bersamanya para tamu itu. Walimana, perintah di sini tidak harus selamanya diartikan itu wajib. Ya, tapi
walimah atau resepsi itu sifatnya sunnah, sesuai juga dengan kemampuannya. Lalu fungsinya apa kok penting itu adanya walimah atau sunnah itu apa, atau resepsi tadi itu? Ya, satu sisi itu mensyukuri anugerah yang diberikan oleh Allah, bisa menikah itu kan luar biasa. Kan udah ada orang itu yang sudah punya modal ini, tapi sampai sekarang gak rapi-rapi. Ya kan gak gampang itu. Ya, maka walimah itu satu sisi bentuk syukuran. Yang kedua, di samping syukuran tadi itu, walimah itu sifatnya untuk syiar. Woro-woro nedek wis rapi itu. Ojo menengahi, senajano secara individu sudah cukup syarat rukunnya dan walinya, saksinya semuanya itu sudah cukup, cuman belum rame-rame. Ya sebetulnya sudah boleh, tapi yang bagus itu adalah diadakan resepsi atau walimah sesuai dengan kemampuan. Nah, Rasulullah itu ketika mensyukuri pernikahannya dengan beberapa sebagian istrinya itu, bimuddaini min syairin, bermodalkan dua takar gandum dibuat bubur, makanan bacaan bubur. Itu walimahnya Rasulullah. Iya. Terus dengan dan yang lain juga begitu, dua itu bimuddaini min tamrin, 2 mud daripada kurma, ya mungkin 2 liter kurma gitu ya, dan seterusnya. Wa kana Umaru yanha, dan Umar juga melarang, yanha anil mughalati fis sotaki wa yaqulu, Umar memberikan sebagai ketika jadi khalifah ya, jadi dia punya urut sebagai pemimpin, dia membuat surat edaran ditandatangani untuk siapa? Untuk umat, untuk rakyatnya. Wujudnya adalah melarang seorang perempuan untuk memahalkan diri dalam urusan mahar. Al-mughala itu aslinya kan, ghala itu mahal gitu. Ghal, mahal, menghargai tinggi maharnya itu. Umumnya 500, tapi dia langsung atau begini, aku minimal 5 juta. Minimal ditambah dengan uang logam, uang lantakan emas itu 20 gram minimal. Kan logam mulia senilai 80 gram. Insya Allah ya seneng itu. Tapi semangat itu biar laki-laki. Ma tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwaj banati wa aktsar min arbi'a. Rasul itu tidak menikahi istri-istrinya dan juga tidak menikahkan putri-putrinya dengan modal bi aktsar, lebih dari min arba'imi'ah, lebih dari 400 dirham. 400 dirham, tidak lebih. Berapa kalau sekarang ya ini? 400 dirham. Ya, dirham itu kan ukuran sana. Ya mungkin kalau sekarang itu tidak lebih dari 4 juta umpamanya begitu. Untuk membuat acara. Ya 100 dirhamnya itu sama dengan 1 juta umpamanya gitu kan. Tidak lebih dari itu. Terus begitu, wala zawwaja banatihi, dan Rasul tidak menikahkan putri-putrinya itu bi aktsir min abati mi'at dirhamin, juga tidak lebih daripada pernikahan wali resepsi itu tidak lebih dari 400 dirham juga nilainya itu. Sederhana gitu. Walau kan muwalatu bi muhrin nisa'i mukarramah, maka sekiranya dengan memahalkan mahar untuk si wanita itu sebagai bukti wanita yang mukarramah, yang mendapatkan karomah, yang dimuliakan, ya, la sabaqa ilaiha, sekiranya dengan mahalnya mahar itu menjadi meningkatkan derajat manusia, ya macam gitu. Lalu bagaimana? Ya, pasti Rasulullah akan lebih dulu mencontohi, gitulah ya. Tidak lebih dari 400 dirham. Sekiranya bermahalkannya mahar tadi itu sesuatu yang melambangkan kemuliaan, mukarramah, la sabaqa ila Rasulullah, maka Rasul lebih dulu melakukan itu.
Tapi Rasul ya biasa sederhana saja untuk urusan mahar. Nah, berikutnya keterangan ya qala aidan inna adzaman nisa'i, sesungguhnya semulia-mulia wanita semulia-mulia wanita adalah barokatun. Ya. Oh, inna a'dhaman nasi barokatan, seutama-utama manusia yang dapat berkah dari Allah adalah kan asbahuhunna wujuhan, yang wajahnya paling bersinar maksudnya yang ganteng gitu ya. Itu dalam pemilihan pasangan gitu ya. Iya tentu untuk pasangan seperti ini. Wa aqallahunna mahron, dan paling sedikit maharnya. Itu menyedikitkan maharnya itu bagi perempuan seperti itu, anjurannya seperti itu. Tapi yang laki-laki sebisa mungkin ya bisa melebihi dari apa yang diinginkan oleh istri. Itu semangatnya begitu. Nah, kasus yang perlu untuk kita cermati kan di medsos itu kan ada ya berita-berita ya. Seorang perempuan, aku nggak usah cepet jenenge ya, dengan seorang laki-laki sudah direncanakan matang, sudah sekian tahun bersama. Undangan juga sudah. Iya, sama kali undangan ya. Tiba-tiba kurang 1 hari ya, informasinya itu dibatalkan itu. Nah, pembatalannya itu ya sebetulnya boleh-boleh saja kan, memang sebelum pernikahan kan istrinya statusnya masih belum suami istri kan. Walaupun kadang-kadang ada yang sudah ada menyalahgunakan itu, belum jadi suami istri, suami istri kemana berdua, jalan bersama. Ada yang modus, intinya itu kepingin lebih dekat pacaran dengan pacarnya itu, lalu gayanya itu terus jalan-jalan ziarah wali. Dikemas dengan ada ya gitu. Dan sama dengan siapa mas ini? Ya dengan calon saya. Tadi terus berangkatnya dari rumah calon saya itu boncengan tadi ke sini untuk siajak ziarah. Nah, ziarahnya bagus, tapi ini kan ada modus itu. Karena kan memang lagi perempuan selama belum puja muhrim kan juga nggak boleh boncengan kayak gitu loh. Lagi perempuan apalagi terus boncengan tangannya sing ngetok nyabuk ngono. Hilang sisih sing kanan nyamplong ini. Nah, itu kan sesuatu yang tidak baik gitu dalam Islam itu. Nah, berkaitan dengan adanya pembatalan gara-gara adalah persoalan mahar, mas kawin. Ya. Mas kawin ini tentu si pihak perempuan itu sudah menentukan sekian gitu. Sudah menentukan, lalu ada rembukan dengan pihak laki-laki. Ya, contoh kan yang di medsos kan gitu. Terus nego dengan pihak calon suami. Negonya ya apa? Tentang mahar. Pihak yang perempuan itu ingin dapat mahar banyak, sementara yang ditawarkan oleh suami itu tidak banyak. Yang ditawarkan oleh suami itu. Jadi ada sedikit pertentangan itu. Si istri kepinginnya banyak, tapi suami tidak ingin banyak dalam hal itu. Nah, boleh terjadi yang namanya itu dialog untuk menentukan itu antara laki-laki dan perempuan itu. Asalkan wajar di tingkat seperti itu. Seperti kasus yang kemarin terjadi di medsos itu, dengan ketidak ada sepakatan mahar kemudian dibatalkan itu, ya secara hukum karena memang bersuami istri ya boleh-boleh saja. Tapi secara moral itu kan berarti buruk itu sifat seperti itu nilainya itu. Gara-gara kenapa? Karena inginnya si istri itu dapat mahar dengan seharga rumahnya sertifikatnya. Rumahnya sertifikatnya dikai mas kawin itu. Ya bagi yang berkemampuan ya bisa saja itu. Jangankan hanya rumah dan perabotnya. Wong kamu yang begitu berharga bagi aku bisa membelinya kan itu.
Jadi bergening untuk menentukan mahar. Nah, yang kasus terjadi adalah karena tidak ada kesepakatan dengan pihak perempuan terkait dengan mahar, akhirnya mengajukan pembatalan nikah. Nah, ya secara hukum ya sebetulnya sah-sah saja membatalkan pernikahan karena memang belum bersuami istri gitu ya. Tapi secara moral itu kayak apa rasanya gitu itu. Iya kan? Tinjauan moral, tinjauan hati nurani itu. Ya Allah. Nah, kemudian menentukan maharnya terus berupa sertifikat tanah, sertifikat rumah untuk sebagai persyaratan ijab kabul itu. Ini kan sebetulnya pelajaran ini. Bahwa di dalam pernikahan itu perempuan ini melihatnya itu dalam melihat persoalan apa? Materi. Finansial tadi itu. Sehingga dia sudah mematok pokoknya sekian gitu. Tentu itu gambaran sifat yang tidak baik. Dan itu juga gambaran pada tipe perempuan yang suka memaksakan kehendak, yang suka membebani suaminya yang di luar kemampuannya. Maka untuk apa kata Rasulullah terkait dengan wanita seperti itu, bisa saja perempuan itu tidak dapat bau surga gitu. Masya Allah. Artinya ya mengenai penentuan mahar ini itu juga bisa ada hubungannya dengan keberkahan rumah tangga. Ya, fleksibilitasnya itu muncul juga itu. Jadi seperti lalu sudah kasus yang kemarin terjadi itu sudah direncanakan menikah, ternyata 2 hari dibatalkan. Kasusnya kenapa? Mahar. Karena si pihak istri sudah menentukan mahar sekian, sementara kemampuan suami itu tidak ingin mengandalkan wali kota atau bupati, tapi dia mandiri. Maka berat, apalagi ini tinggalan orang tua tanah itu, ya kan? Dan ibunya juga masih ada di situ. Masa dijual gara-gara, apalagi sertifikatnya diserahkan itu. Itu kalau ada perempuan seperti itu, ya termasuk golongan perempuan yang terlalu tidak baik. Jadi yang bagus itu ya kemampuannya laki-laki itu kayak apa untuk menyampaikan maharnya itu. Dan kalaupun sekiranya tidak membutuhkan mahar itu, tetap harus ada, bisa diterima, lalu diterima karena tidak berpartisipasi langsung, ya bisa saja disedekahkan dan seterusnya begitu. Ya intinya termasuk tanda keberkahan seorang perempuan itu yang tadi itu. Kalau urusan mahar ya gampang doae, gak terlalu rigid, gak terlalu mahal. Nah, terus nanti kalau untuk dirinya nggak begitu dibutuhkan yang mahal, tapi ketika untuk yang lain pun di dalam rangka melayani maka lebih baik itu bagus juga gitu. Oleh karena itu kasus yang menimpa seorang laki-laki dibatalkan pernikahannya dengan perempuan karena perempuan itu belum menerima hasil daripada perkawinan itu tadi, atau sebelumnya itu sudah punya target. Aku nggon rapi karo kono, pokoknya aku harus ada dapat rumahnya itu. Bahkan kalau bisa bukan yang ditempati, tapi yang lain-lain masih ada. Ya berkeinginan cita-cita seperti itu ya sah-sah saja gitu. Ya berkeinginan gitu loh. Ya boleh-boleh aja. Tapi lalu pertimbangannya adalah secara hukum ya kan boleh-boleh saja, tapi pertimbangannya adalah moral, dari sisi moral itu. Yeah. Oke, jadi kalau sekiranya ada yang mau tanya jawab, dipersilakan. Baik, Dularan Victor, itulah permasalahan mengenai penentuan mahar ya. Jadi memang harus kita tahu baik dari pihak suami maupun calon suami maupun calon istri harus mengetahui bagaimana cara menentukan mahar di dalam pernikahan. Motivasinya bagaimana, suami harus bersemangat dan istri pun juga harus bijaksana dalam menentukannya. Baik, kita akan lanjutkan lagi dulu. Anda juga nanti berkesempatan untuk bertanya kepada beliau di 081234939390 setelah jeda berikut ini. Baik, Dularan Victor, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama guru kita di Ngaji Katresnan.
Baik Yai, sudah ada pertanyaan yang masuk di nomor WA maupun ini ada telepon. Kita jawab telepon terlebih dahulu ya. Ya, Iya, monggo. silakan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo saking pundi? Budia. Medok Ayu. Medok Ayu, nggih. Mertuanya atau gimana Bu? Iya. Nggih, nggih. Pertanyaannya Bu? Nggih, nggih. 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 Solusinya gitu ya, mencari solusinya itu ya. Ya, ya, baik. Nggih. Baik, jadi kita kasih kesempatan Ustaznya untuk menjawab Bu ya. Nggih, jadi Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Nggih. ya Ya. intinya ini kan tuntutan dari pihak istri, Iya. bahkan ditambah dengan tuntutan dari orang tuanya ya. Ya itulah makanya penting orang menikah itu untuk memilah dan memilih itu hubungannya dengan akhlak. Nah akhlak itu hubungannya dengan tadi itu orangnya itu menikah itu targetnya itu apa nanti dalam pernikahan itu. Iya. Targetnya itu supaya dapat pemasukan banyak, targetnya tuntutannya kayak apa nanti itu atau apa. Makanya dengan waisaruhunna yang paling gampang lah, mampunya berapa, mampunya bisa kayak apa suami itu tim, dan itu akan lebih mudah orang bahagia daripada sudah mentarget aku nanti harus sekian maharnya, nanti belanja harus sekian tiap bulannya harus bisa begini. Nah itu nanti biasanya orang cenderung nggak bisa bahagia. Masya Allah. Rumah tangga gitu sulit. Kenapa? Kan sudah punya target yang muluk-muluk. Tinggi ya. Berarti semakin mempersempit kesempatan untuk bahagia dalam rumah tangga. Ya intinya nanti ya tetap sebisa mungkin berupaya. Tapi ya kalau itu sulit ya sudah. Boleh ngajukan cerai ya? Ya ceraikan aja, enggak apa-apa kalau udah begitu. Ya termasuk ini tadi kasusnya itu belum apa-apa sudah mematok aku maharnya harus sertifikat tanah, sertifikat rumah. Wah itu sudah lambang itu nanti kalau. Sudah Lambang cinta itu ke depan kayak apa model cintanya itu cintanya ya ketika ada seperti itu. Itu bisa bermakna ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang.
Iya kan? Masya Allah. Ya, atau ada uang abang ditendang, dalam artinya sudah dapat dia terus si tendang itu suaminya ya ada ya gitu itu. Wes entek gitu terus gitu. Nah, jadi kembali kepada ibu supaya memberi nasihat kepada putranya. Kalau sudah tidak punya kemampuan untuk menyadarkan istrinya dan ya sudah, perbanyak istighfar, terus ibadah yang baik, mohon pertolongan dari Allah, ikhtiar terus, barangkali usahanya nanti dengan ikhtiar ada usaha yang lain mungkin, terus nanti di situ Allah membuka keran rezeki. Mengingatkan juga ibu terhadap anaknya tadi itu tentang sholatnya kayak apa, karena sholat itu juga ada pengaruhnya terhadap kondisi rumah tangga, termasuk juga kondisi rezeki juga bisa dipengaruhi itu juga, barokah atau tidaknya barang itu. Apakah boleh ya kalau misalkan dari dengan kondisi tertentu seperti itu kita beristiqoroh, apakah ini baiknya dicerai atau tidak? Apakah boleh seperti itu? Ya kalau sudah nyata seperti itu, sudah diikhtiari, sudah diusahakan untuk diperbaiki, tapi sudah akhlaknya kelihatan seperti itu, kok kelihatannya ini apot itu, ya tetap cerai saja, biar nanti jelas nggak ada hubungan lagi. Kalau sudah cerai kan nggak ada tuntutan lagi. Terus hubungannya dengan anak mungkin kalau sudah merasa nyaman dengan ikut di istrinya tadi itu, ya sebaiknya suami tetap kalau bisa itu adalah berupaya untuk membiayai sekolahnya. Ya, membiayai sekolahnya itu karena itu kewajiban suami. Ya, sekolahnya ya nanti mungkin bisa langsung wujudnya itu langsung dibayarkan ke sekolahnya, nggak dititipkan istri gitu loh. Oh, dititipkan mantan istri malah kaki sekolah anak Gintano Dewi, ya bisa juga. Atau dititipkan gurunya untuk diberikan kepada anaknya tadi itu. Nah itu kalau sekiranya tidak amanah istrinya tadi itu. Tapi yang jelas istri bisa karena memang sudah tidak ketemu hatinya dan akhlaknya nggak baik. Lalu dengan anak tidak boleh bisa, tetap harus komunikasi, dalam arti biaya hidupnya itu ditanggung oleh suami tadi yang menceraikannya. Nah ke depan barangkali dengan sambil ikhtiar usaha tadi itu dimudahkan oleh Allah, terus nanti ke depan kalau menikah lagi itu pertimbangkan tentang akhlaknya. Itu nggih, bukan hanya semata-mata tarik secara fisiknya itu. Misalkan kadang-kadang itu karena tertarik fisiknya, karena ayu cantiknya, para tadi bojo kadang-kadang wong wedok nyakar-nyakari wong lanang. Mak lampir lian itu. Baik. Itu nggih. Dari WA ini ya. Monggo. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah mahar ketika waktu menikah itu boleh diambil karena dicerai oleh sang suami? Boleh gak mahar itu diambil oleh sang suami ketika waktu cerai sama sang istri? Yang kedua, terus. Yang kedua, bagaimana ya kalau misalkan mahar itu ditentukan oleh pihak perempuan seperti adanya adat ya di luar pulau? Nah, ini juga memberatkan. Bahkan ini bisa menunda kami untuk memberi menunda karena harus mengumpulkan uang untuk memberi mahar yang menurut saya maharnya sangat memberatkan. Mohon solusinya. Iya. Ketika menikah, mahar sudah diberikan, lalu sudah terjadi yang namanya hubungan suami istri, maka kemudian setelah itu ada perceraian, mahar tidak boleh diambil alih. Tidak boleh. Karena sudah haknya istri. Kecuali kalau yang menuntut cerai itu via istri, maka istri bisa memberikan ganti, aku ceraikan aja, tak balik aku nah bisa saja begitu pemberian itu. Tapi yang jelas mahar sendiri sudah haknya istri. Tapi kalau sekiranya itu setelah menikah belum terjadi hubungan suami istri, kemudian tahu ada kekurangan dalam diri istri terus gak terima, terus cerai, tapi belum terjadi hubungan suami istri, maka bisa itu karena bisa, apa? Ya bisa. Wong intine gurung lapo-lapo. Ya bisa. Tapi ini iso itu ya dibicarakan dengan baik. Ya wis ngene ya apa wis gak apa-apa cerai, aku gurung lapo-lapo mbek sampean, tapi ini iso tak ambil separuh saja itu. Itu kan sebetulnya kan diantaranya kan bayari iku nih barang itu loh ya, menghalalkan itu, menghalalkan hubungan suami istri itu kan diantaranya dengan cara mahar mas kawin tadi itu ya.
wastakhrajtum furujahunna, kan kamu bisa memberikan dihalalkannya untuk farjinya. Ya, berhubungan suami istri tadi itu kan diantaranya karena ada amanat dari Allah tadi itu. Jadi tidak bisa diambil kalau diberikan, dan apalagi kalau sudah terjadi hubungan suami istri yang sudah seperti biasanya itu. Tapi kalau ada pemberian-pemberian lain selain apa itu, selain dari mahar tadi itu, namanya mahar sudah ditentukan, terus nanti kok kayak hadiah apalagi itu Boleh, bisa diambil ya. Ya, karena ada ketidakcocokan apa gitu, terus ya tidak apa selain mahar itu bisa, tapi ya iso itu ya diatur lagi, dirembukan lagi ya intinya itu kalau itu memang persoalannya muncul karena dari pihak perempuan gitu ya. Terus hubungannya dengan ketentuan mahar yang ditetapkan oleh pihak perempuan, ya sebetulnya memang mahar itu kan hanya perempuan, tapi perempuan yang baik, keluarga perempuan yang baik itu sebisa mungkin itu jangan mematok yang harus punya. Syaratnya kalau menikahi anak saya harus sudah disiapkan 3 kunci. 3 kunci apa ya? Kunci rumah, kunci toko, kunci mobil. Masya Allah, lengkap. Yo, ya sebenarnya juga gitu itu modelnya itu. Akhirnya itu banyak perempuan-perempuan yang sampai usia tua tidak menikah. Kenapa? Karena laki-laki takut. Kalau tidak punya kemampuan seperti itu kan nggak bisa menikah gitu. Nah, itu adat gimana? Ya, kalau sudah begitu ya berarti tidak sambung lah gitu. Sebaiknya ya nggak usah menikah dengan orang model yang seperti adat seperti itu gitu loh. Ya gitu aja repot ya. Iya, ini kan sudah menggambarkan itu. Nah, katakanlah sudah cinta ya apa mana ya? Cinta itu kan mungkin hubungannya dengan perasaan, hubungannya dengan nafsu, itu hubungannya dengan perasaan itu biasanya tidak selamanya. Sekarang cinta koyo-koyo nggak bisa terpisahkan, tapi nanti kita sudah dijalani terus ternyata banyak persoalan, kan bisa cinta menjadi luntur gitu ya. Makanya itu harus menggunakan logika juga. Cinta antara logika dan rasa. Rasa itu sifatnya sesaat. Logika itu berpikir ke depan. Nah, termasuk melihat apa akibat-akibat nanti itu. Kalau sekiranya di awal aja sudah kesulitan seperti itu, ke depan bisa saja berlambang itu nanti semakin banyak kesulitan, banyak tuntutan nanti itu. Itu nggih. Makanya tadi kan Rasul, sebaik-baik wanita dan paling barokah adalah sing wajahnya ayu tapi juga tidak mempersulit dalam urusan mahar itu. Gampang wis iso piro Mas, pokoknya penting harus ada, itu aja. Wis monggo iso mabun sakmene, nah perkara ke depan kayak apa ya kita cari bersama lah. Kalau memang sampai yang nyari ya saya mendoakan saja, enggak apa-apa. Enak. Enak itu. Oke, terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Makan durian bersama sang kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.